Siapa yang sudah hadir? Yuk kita mulai. Coba sebutkan nama, ya, sesuai dengan absen, biar saya undang ke dalam koma. Ya, kalau kita sebutkan, ya kita tidak mulai-mulai. Ya, kenapa keluar lagi?
Siapa yang sudah hadir, request, ya, ajukan permintaan supaya saya mudah. Ya, mungkin saya cek satu persatu. Ya, kita total semua ada 30 orang. Jadi untuk memudahkan, coba yang hadir di dalam live ini baru 16 orang dari 30. Yang lain kemana? Apa perlu saya tolak absennya? Sudah ada belum? Di permintaan dulu. Coba nampakkan videonya. Yang sudah bergabung di Koma, nampakkan videonya. Dengan siapa ini? Ini dengan siapa? Erjit. Suaranya mana? Ada suaranya? Saya hidupkan video. Hidupkan videonya. Ya, yang hadir-hadir jangan hadir saja. Coba minta diundang. Yang sudah sambung coba videonya dihidupkan. Miftah. Kegiatan kita hari ini kita ambil sebagai nilai kuis. Mana ini? Pada nggak ada. Ampun lah. Sudah hadir-hadir aja.
Miftah, videonya mana? Amelia. Dari 30 baru 28, 2 orang lagi tidak hadir. Ini yang nggak absen ada 6 ya. Tinggal 3 orang lagi yang tidak absen. Miftah videonya, Amelia videonya. Irma jangan sekedar bilang hadir, tapi tidak request. Ini yang baru bergabung, Kasiu. Video tidak ada, suara tidak ada. Mana? Allah. Ya, saya sudah undang ke Oma, coba videonya dihidupkan. Oke. Owa minta confirm. Nah, Owa videonya. Dia minta confirm, sudah confirm nggak ada suara, ada video. Bagaimana nih orang? Sepertinya pada nggak ini ya. Nggak bisa buka mic. Kenapa nggak bisa buka mic? Ada penampilan orang lain. Aduh, pada nggak siap sepertinya ya untuk kita live
TikTok ya. Halo Pak, Ya, suara sudah ada, videonya. videonya nggak bisa Pak. Udah saya Nggak coba bisa. dari tadi. Akunnya akun personal atau bisnis? Akun personal Pak. Coba rubah lu ke bisnis. Sebentar Pak. Yang rembes ya. Kalau yang sudah siap ada yang bisa open kamera. Ada. Saya tunggu sebentar lagi. Ya, kalau tidak ada, ya kita batalkan kelas hari ini. Baik, sepertinya tidak ada yang ready ya, untuk kelas. Jadi kita bawa saja kasus ini di kelas. Ya, bisa dirubah yang dirubah menjadi akun bisnis. Nggak mesti harus 1.000. Saya sendiri ini baru sekitar berapa 600-an ya. Tapi bisa live karena akun bisnis. Dirubah dulu ke akun bisnis. Oke, kita coba ya siapa ini. Ah, kan bisa dia. Bentar kok banyak sekali ini. Apa posisinya? Oke,
Siapa ini namanya? Devina, Pak. Bentar, saya catat dulu. Cut Evina, mana nih? Nomor absen berapa nih? Paling terakhir, Pak. 162. 62, Pak. Mana ada? Kita totalnya semua Oh, 30 nomor, orang. nomor apa saya nggak tahu, Pak. NIM saya 62 ujungnya, Pak. 62. Cari NIM kamu lagi. 62 Cut Devina Azara. Ya, Pak. Oke, Cut Devina. Kita kan ada praktek nih, jualan. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya belum berjual, Pak. Belum ambil produknya. Jadi belum Masya melakukan, Allah. belum bisa diambil, Pak. Apa? Masih sama siapa kemarin tuh, Pak? Yang barangnya sama yang punya yang Bapak berikan barangnya, Pak. Jadi saya belum ambil. Kemarin pun dia belum bawa. Jadi belum bisa diambil barangnya. Kamu tuh koordinator nggak tahu ya? Tempat koordinatornya ya. Hmm, Gimana mau kita, apa namanya, kita kuis nih. Jadi apa kamu rencanakan jualannya di mana? Mungkin saya jualnya di sekitar kawan-kawan saya sama tetangga atau kawan mama saya atau kawan abi saya. Oh, di semua by force ya. Kalau secara online gimana? Secara online mungkin dari followers IG saya promote melalui story IG untuk menjual produk tersebut. Produk kamu aja belum tahu nih, apa produknya? Produknya basreng, Pak. Yakin Basre? Yakin. Nah, kalau ada komunikasi, coba komunikasi. Di grup aja nggak ada komunikasi. Kurang di komunikasi di grup, ya, di mana produknya, coba kita mulai start. Oke, yang lain siapa? Lain siapa yang sudah siap? Sabrina bisa buka video. Ini tak ya. Kalau kita videonya, mana Miftah? Suara juga nggak ada nih Miftah.
Assalamualaikum, Pak. Salam. Videonya mana? Kameranya kameranya masih belum dibuka, Pak. Bentar saya ubah lagi. Belum mandi ya? Bentar, Pak ya. Izin keluar sebentar, Pak. Ya. Cut di mana nih? Di kamar, Pak. Ya di kamar, maksudnya di Banda Aceh. Atau Saya di kampung ada memilih di kemarin. Banda Aceh, Pak. Oh, Aceh. Nggak mau di kamar, mau di mana terserah ya. Apa juga online kan. Ini hari ini kita bereksperimen dengan media baru. Ini awal sudah bergabung, coba videonya. Ya Allah Pak, nggak bisa dibuka videonya Pak. Padahal udah diubah ke akun bisnis. Gimana Cut, kalau si Cut bisa, kamu nggak bisa. Tadi sebelum join, Pak, saya buka kamera dulu, Pak. Ah, Sebelum menerima permintaan dari Bapak, saya buka kameranya terlebih dahulu. itu triknya. Ya, jadi kamu mundur Coba dulu. Pak. Gimana Cut, kasih tahu lagi awal. Kan ada Wawa kirim di grup tuh sebelum masuk. Nah. Kan ada kameranya di ujung tuh, buka dulu kameranya tuh. Oh iya. Pak boleh ulang Pak? Ya, apa ulang, kita masuk dulu yang lain kan. Oke. Oke, siapa nih? Piot ya. Ya, Piot. Siapa namanya nih? Cut, tak boleh mundur dari live. Ya, Pak. Gimana cara keluarnya, Pak? Oh, saya keluarga boleh juga. Tapi tetap di ini ya, tetap di apa namanya, di TikTok ini, di live kita. Sampai kelas ya. Sampai kelas selesai. Oke, siapa nama kamu nih sebenarnya? Hilma Sufria Pak. Siapa? Hilma Sufria. Hilma, mana Hilma nih? Ujung NIM-nya 22 Pak. Ingat itu aja, nomor absen ingat. Oke, ingat tuh. Hilma Sufia, nomor 9 ya. Sufria ya. Ya Pak. Kamu sudah mulai jualan? Belum Pak, karena kemarin pas produknya sampai saya masih di kampung. Ampun lah. Semua belum jualan nih. Kurang tahu Pak. Mungkin udah ada yang udah Pak. Oke, siapa yang sudah mulai jualan dan bisa video? Ya. Dan minta bergabung. Ini Firma nih belum jualan. Ini di kampung masih? Enggak, ini udah di Banda Aceh Pak, karena kemarin udah masuk kuliah. Oh ya, kalau ada kuliah di kampung terus ya. Mana kampungnya? Di Sigi Pak. Ya Allah, sejengkal lah jaraknya. Alasan. Mestinya kan bisa dibawa ke Sigli, jualan di Sigli. Apa oleh-oleh dari Sigli? Keripik sare Pak. Oleh-oleh. Itu sare itu masuk Aceh besar. Di Sigi nggak ada oleh-oleh Pak. Nah, kan kamu nggak tahu. Ya, ada apa namanya, kue apa itu? Kue apa Pak? Nggak tahu kamu kan? Kecil-kecil tuh, bakpia. Oh ini Pak, Arafik. Kampung sendiri aja nggak tahu kamu.
Ada lagi kemarin promosi oleh salah satu caleg ya, roti gembung. Nggak Roti tahu kan? gembung. Nggak tahu. Astagfirullah. Nah, oke, ada yang sudah mulai jualan ya, karena sama aja nanti saya ajak gabung ternyata belum jualan, gimana kita mau praktekkan. Ya, Amelia sudah rubah, tapi sudah jualan enggak? Ajak gabung dulu Amelia. Assalamualaikum, Pak. Salam. Mana videonya Amelia? Belum bisa dibuka, Pak. Tanya sama Hilma, kenapa bisa dibuka? Akunnya udah diubah. Kalau bisa diubah biasanya udah bisa buka. Jadi sebelum bergabung dibuka dulu. Di bawah tuh ada kamera tuh. Di bawah, paling bawah. Ya, nggak bisa. Berarti belum. Nah, belum beruntung. Atau Belum di restart dulu. Pak yang lain yang sudah mulai praktek jualan, ya bagusnya jualan karena kita juga pelajaran ini kan tentang bisnis digital, tidak hanya offline tapi juga online. Ya. Kita keluarin dulu semua lah ya. Baik, sepertinya kelas ini belum siap semua ya untuk live. Mungkin memang ini pengalaman pertama kita lakukan. Ya, tapi suka nggak suka sebenarnya ini sudah zaman kalian, dunia kalian ya, bukan dunia saya ini. Ya, TikTok Live, ya pengguna media TikTok. Ya, jadi kalau kalian tidak siap dengan zamannya ini, ya kalian akan apapun bidang ilmu kamu juga tidak bisa menyesuaikan diri. Ya, selain ilmu yang kalian pelajari di perguruan tinggi, ya ilmu-ilmu seperti ini juga akan bermanfaat nantinya. Ya, ini baru kita tahapan perkembangan sampai ke TikTok. Ya, sekarang yang sedang heboh-hebohnya lagi adalah penggunaan AI di berbagai lini. Ya, jadi ya kita belum tahapan itu. Ya, kalau udah tahapan itu bagaimana nanti penggabungan itu? Orang sudah tidak hanya otomasi saja, sudah meminta komputer untuk berpikir cerdas. Ini sudah mereka yang melakukan, sudah komputer yang melakukan secara sendiri. Tanpa diperlukan pikiran kita lagi. Ya, kita lihat sudah banyak ya di bidang videografis, fotografis ya. Hanya dengan 2 menit ya kalau kalian lihat di TikTok saya menghasilkan gambar yang bisa bicara, ya gambar yang mirip dengan saya, itu saya selesaikan hanya dalam waktu 2-3 menit. Ya.
Ya, padahal saya baru belajar juga gitu ya. Baru belajar. Ya. Kalau kita nggak mau belajar selain daripada ilmu yang kita dapat di kampus, kalian nggak dapat apa-apa. Maka sering saya katakan ya apapun ya keluar saja. Ilmu yang kalian dapatkan nggak ada manfaat karena di luar sana orang sudah mengkombinasi dengan hal-hal ini. Ya. Kita bicara digital, jualan, kalau sebelumnya berbasis web, ya, kemudian berbasis e-commerce, marketplace, ya. Ya, kemudian berbasis apa lagi? Social commerce, yang walaupun pemerintah sudah melarangnya, tidak boleh menggabungkan sosial media dengan e-commerce. Ya, tapi TikTok ya nggak kalah ini strategi ya. Kemudian mereka juga mencoba menggabungkan bekerjasama dengan Tokopedia ya. Bekerjasama dengan Tokopedia, kemudian ya keranjang kuningnya jalan lagi. Ya. Nah sekarang belum selesai urusan ini. Ya. Apa yang terjadi? Sekarang gencar dengan AI. Ada beberapa sisi bisnisnya sudah mulai penerapannya dengan AI. Jadi bagaimana kita mempertahankan cara-cara tradisional dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Sekarang dunianya sudah beda. Saya mencoba belajar kembali penyesuaian dan kita coba terapkan. Sepertinya tidak siap. Ya. Gak apa-apa, minggu depan kita masuk, kita akan coba bedah. Ya, bedah kembali. Ya, kita proses, ya kita belajar bagaimana mengaktifkan. Dan nanti kita coba sekali lagi. Ya. Nah, suka nggak suka dunia sudah berubah, teknologi bertambah berkembang, bertambah luar biasa, dan aplikasinya ke semua sisi bisnis, aplikasinya semua sisi ilmu pengetahuan. Ya, memang sebagian orang merasa ketakutan, wah ini bahaya ini. Ya, kita bisa nggak dapat kerja, bisnis kita tidak jalan lagi. Namun harus diingat, ya, bahwa di setiap bisnis yang harus tutup karena perkembangan teknologi, selalu terbuka kemungkinan terbuka bisnis-bisnis baru. Di satu bisnis tertutup bisa saja ratusan atau ribuan bisnis bidang teknologi yang terbuka. Cuma dibutuhkan pertama kemauan shift, berpindah. Jangan memaksakan diri dengan sesuatu yang lama, kita berpindah. Tentu berpindah ini tidak sekedar berpindah langkah, tapi juga harus menguasai ilmu pengetahuan. Kembali belajar, ya. Saya sendiri insya Allah bisa saya lakukan, karena ya teknologi ini mudah dipelajari, karena kebanyakan user friendly. Ya kalau nggak pakai panduan, oke lah kita klik-klik saja, jadi dia. Atau kalau dulu kita bertanya pada Google, ya sesuatu yang kita tidak paham, sekarang banyak sekali orang share di YouTube. Tanya YouTube, bahkan di TikTok sendiri banyak guiding ya.
orang membuat konten dengan guiding beberapa aplikasi dan lain-lain. Jadi menggunakan teknologi ini, ya pakailah untuk kemanfaatan. Ya memang TikTok banyak hal yang lain, ya ada unsur entertain, juga dikatakan joget-joget. Ya, kalau kalian selalu mengakses yang joget-joget, tentu ya joget-joget yang keluar setiap kalian buka TikTok. Tapi kalau kalian sering akses adalah ilmu pengetahuan, ya maka yang akan keluar adalah tentang ilmu pengetahuan. Jadi algoritmanya terbaca, ya. Jadi terbaca apa yang kita sukai, apa yang kita menjadi fokus. Di kadang-kadang saya sering katakan untuk mengetahui karakter kalian ya kita buka aja TikTok. Kita lihat apa yang sering dia scroll. Ke depan mungkin ya kita nggak perlu lagi marketing itu, kita tidak lagi menjual secara fisikal, secara online, tapi sudah dijual secara mindset. Jadi pikiran kita yang dipengaruhi, ya ini sudah nampak ya dengan algoritma di produk-produk yang kita sukai langsung tersaji. Ya. Sebelum TikTok sudah ada di marketplace atau di media sosial yang lain, apa yang sering kita buka terbaca. Ya. Sehingga produk langsung tersaji ke kita. Produk di drive ke tampilan ke depan kita. Jadi kadang-kadang membuat yang mungkin kita tidak perlu terbeli. Ya. Sudah menjadi emotional buying. Ya. Ketika kita pergi ke minimarket atau supermarket, kita nggak ada rencana beli. Tapi karena tampilannya bagus, ya penampakan bagus, taruh di depan outlet, wah kita ingin beli. Atau pilihan brand tertentu. Ya. Kita datang ke toko, rencana beli brand A, ketika kita bawa pulang, ternyata kita beli brand B. Terpengaruh dengan brand image dari produk tersebut. Nah sekarang yang gawatnya dengan teknologi sekarang, dengan teknologi sekarang sudah di drive produknya ke depan kita langsung. Jika kita sedang live kah, sedang scroll kah, langsung ke depan kita. Nah bukan sekedar itu. Teman-teman yang aktif di TikTok, yang jualan di TikTok, termasuk dalam mempengaruhi orang berbelanja dengan interaktifnya, ya. Jadi kalau selama ini di minimarket itu penjualannya itu berdasarkan produk, menjual sendiri, ya, karena nggak mungkin setiap kasir bisa membantu customer dalam mempengaruhi pembelian. Nah ini satu individu mempengaruhi secara massal. Ya, kenapa? Kita bisa lihat yang ikut live. Ya, yang ikut live ya. Nah, model-model bisnisnya juga banyak. Tidak hanya yang memang commerce langsung, jual produk, ada yang social commerce juga. Ya. Artinya customer menjumakan atau mendonasikan produk uangnya untuk memberi produk dalam hal mengirimi bunga dan lain-lain, kemudian produk yang sudah didonasikan oleh netizen
kemudian produk itu dibagikan. Di sisi bisnis produknya sudah laku, di sisi lain sifatnya sosial. Ya, di dalam offline juga ada produk-produk yang mengatakan setiap pembelian produk ini akan didonasikan ya, sebagian uangnya ke rumah yatim atau membangun fasilitas apa. Jadi kombinasinya dipadukan menjadi social activities ya. Dan yang menariknya adalah yang mendonasikan itu seluruh dunia gitu. Siapa yang lewat ya, karena penonton ini tidak hanya yang memang followers, tapi dia lewat ya, sudah di-set sistemnya ya, kepada sesuatu kebiasaan. Kita scrolling, lewatlah. Nah ini kadang-kadang yang ditakutkan oleh pemerintah atau masyarakat, ya jangan ya sudah di-set, ya, tidak produk kita sendiri, ya, ketakutan produk UKM tidak lewat gitu kan. Jadi sudah set produk-produk tertentu yang lewat, sehingga tidak lakulah produk itu. Ketakutan seperti itu. Ya, kalau di dalam web base ya ada SEO. Ya, ketika di search produk kita yang muncul, search engine optimization, ya, mengoptimalkan ya, mesin pencari, cari misalnya kopi, cari kopi yang keluar enak kopi. Teknologi kalau kita nggak kuasai ya ditinggalin. Ya kenapa produk kita nggak laku? Ya. Belajar nggak susah. Ya, boleh tanya ke dosen atau sekarang YouTube juga konten banyak sekali tentang sesuatu. Sesuatu yang tren, produk tren, atau lain-lain lah. Ya, bisnis apa yang mau kita terjun, di TikTok ada juga ide bisnis. Yuk kita buat ini ya, kita bereksperimen. Tidak terima mentah-mentah, kita eksperimen. Jadi model ATM kita terapkan, ambil tiru modifikasi. Jadi, a lot of chance, ya, banyak sekali kesempatan yang katakan, oh Pak, saya susah ini, nggak ada kesempatan, nggak ada peluang. Yang mengatakan itu berarti kalian nggak mau sebenarnya. Kehidupannya sudah 24 jam, anytime, kapan saja, anywhere, di mana saja. Kita bisa belajar, bisa ambil kesempatan, bisa menjual, ya. Wah nggak ada modal, nggak perlu modal, ya kita pakai sehari-hari, ya, kita ajak kerjasama, ya, seperti saya lakukan sekarang. Ya, bisa saja kalau sudah wah enak ini jualan nih, karena jualan itu sebuah skill juga, keahlian, nggak semua orang bisa. Ya udah saya kenalkan dengan UKM, ya mulai saja. Ya tahap pertama kita bikin produk, kita bantu jualkan, kemudian bertambah dan bertambah. Kita naik step berikutnya, bagaimana kalau kita punya brand sendiri. Ya, banyak perusahaan besar sekarang, perusahaan retail buat produk sendiri, tapi dia nggak mau produksi. Dia punya brand saja. Isinya diambil dari teman-teman UKM. Nah, bagi UKM pada untung nggak ada, artinya sudah mampu memproduksi lebih banyak. Efeknya adalah cost-nya semakin kecil. Ya, jumlah belinya semakin banyak, tentu mendapatkan harga-harga diskon. Jadi ada keuntungan bersama. Nah,
Nah, step ketiga bisa saja kita memperluas market. Tempatnya mungkin UKM ini tidak mampu memperluas market karena kita punya pengetahuan dan kemampuan digitalisasi lebih baik, kita mampu memperluas pasar. Nah, ketika pasar sudah besar, apapun bisa kita buat. Ya, apakah variatif bisa kita buat? Kita beli produk natural pada UKM dan kita modifikasi. Saya katakan ATM, ambil, tiru, modifikasi. Atau justru mampu menambah jenis produk-produk lain. Atau juga mampu memproduksi sendiri. Karena memproduksi sendiri banyak isu. Tidak hanya langsung diri, supply chain ini juga harus dipelajari. Ke depan makin gawat kalau kita nggak paham teknologi ini tentang supply chain. Ya, bisa saja produk misalnya di Aceh, kopi misalnya dari Gayo jelas, tapi kita nggak bisa beli di Gayo karena produk kopi itu sudah milik orang lain. Orang sudah duluan ambil. Di mana kita balik? Kalau kita nggak paham itu, kita nggak bisa jual kopi. Wah, nggak tahu di mana siapa yang jual. Oke, kita bisa dapatkan. Bisa saja udah pahala channel yang sudah keberapa, harganya sudah sangat mahal. Ya, boleh saja kopi ditanam di Gayo karena kita nggak peduli. Ternyata pembelinya orang Brazil, yang tinggal di Brazil. Ya. Jadi attitude itu akan bisa berubah kalau kita nggak aware. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman di Gayo sudah step ahead ya. Dengan mendaftarkan indikasi geografis. Jika saya diskusi dengan beberapa teman-teman, khusus untuk kopi luwaknya, ya, untuk kopi luwaknya, mereka tidak bisa ekspor kalau tidak mempunyai surat dari satu lembaga di Gayo. Menjamin keasliannya. Jadi untuk membrandkan bahwa produk ini adalah kopi Gayo tentu harus ada izin. Karena ya sudah terdaftar indikasi geografis. Gayo ada dua nih, kopi dengan jeruk keprok. Jadi hal seperti ini. Jadi ada sesuatu yang bisa dilindungi oleh negara. Jadi bukan sifatnya hepeng saja, ya. Tapi keamanan geografisnya, keamanan ketersediaan produknya. Kita boleh aja cerita keamanan pangan. Ketika padi memang punya kita, tapi ternyata beras sudah punya orang lain. Ya, hanya karena cerita hepeng. Dan kita nggak siap untuk kerjanya. Jadi sesuatu yang kita tidak mau berubah, hal ini menjadi kompleks. Jadi, kalau kalian mau berubah, insya Allah semua ini bisa kita settle. Oke, jadi saya pikir kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ya, tapi tidak online. Online ini adalah sebuah eksperimental. Bagi saya, ya saya terus mengembangkan diri juga bagi bagi semua, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.